Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Sulis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara mudah dan cepat penjumlahan dan pengurangan. Kira-kira penjumlahan dan pengurangan apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini ada batu, terus ini ada permainan. Ya, ini adalah alun-alun Kota Batu. Siapa yang pernah ke sana? Pasti tahu tempat ini, ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Ini adalah buah apel. Bentuknya bulat. Kemudian permainan ini, kalian perhatikan, ini juga bentuknya bulat. Nah, berarti apa yang kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, salah satu cara untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu menggunakan garis bilangan. Nah, ini nanti kita akan menggunakan satu tokoh anak-anak ya, ini namanya Ihsan. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita nanti mempelajari lebih lanjut tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, kita akan bicara tentang ketentuannya dulu ya. Kita akan buat kesepakatan. Apa saja kesepakatan itu? Perhatikan garis bilangan ini anak-anak ya. Di sini ada Ihsan ya. Misalkan ada contoh 5 ditambah negatif 2. 5 di sini ya, ini menunjukkan posisi awal anak. Kemudian di sini tambah ya, operasi penjumlahan itu berarti kalau penjumlahan berarti menghadap ke kanan. Kalau pengurangan berarti menghadap ke kiri. Nah, ini kesepakatan yang kita buat ya. Sekali lagi, kalau penjumlahan berarti menghadap ke kanan seperti ini. Kalau pengurangan berarti menghadap ke kiri. Negatif 2. Nah, di sini ya, kalau negatif itu berarti jalannya mundur. Sedangkan kalau di sini positif berarti nanti jalannya maju. Ya, jadi sekali lagi ya, kesepakatannya atau ketentuannya, bilangan yang pertama ini menunjukkan posisi awal. Kemudian operasi hitungnya, kalau dia penjumlahan berarti menghadap ke kanan. Kalau pengurangan berarti menghadap ke kiri. Nah, bilangan berikutnya, kalau dia bertanda positif, maka dia akan berjalan maju. Kalau bertanda negatif, berarti jalan mundur. Diingat-ingat anak-anak ya kesepakatannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. 5 ditambah negatif 2. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Di sini bilangan yang pertama menunjukkan ya 5, berarti dia posisi awal anak. Nah, di sini karena di sini penjumlahan, operasinya penjumlahan, berarti anak ini menghadap ke kanan. Ini sudah menghadap ke kanan, berarti tidak perlu kita ubah arah menghadapnya. Negatif 2. Nah, karena negatif 2, maka nanti dia akan berjalan mundur karena di sini negatif. Mundurnya berapa? Ya, mundurnya 2 langkah. 1, 2. Posisi akhirnya, nah, posisi akhirnya berada di angka 3. Berarti 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 3. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, negatif 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Sama seperti tadi ya. Ingat, bilangan yang pertama ini menunjukkan posisi awal anak. Ya, berarti di mana? Ya, di sini. Karena ini ditambah berarti anaknya menghadap ke kanan. Nah, sama seperti ini ya. Ditambah berapa? Ditambah 3. Karena ini bilangannya positif, maka dia nanti berjalan maju. Majunya berapa langkah? Majunya 3 langkah.
1, 2, 3. Ya, posisi akhir anak berada di negatif 2. Berarti negatif 5 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 2. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak ya? Bisa dipahami? Ya, kalau bisa sekarang kita lanjutkan di nomor 3. Ini ada soal, ini dua-duanya negatif. Negatif 4 ditambah negatif 3. Sama dengan berapa? Perhatikan garis bilangan berikut ini. Ingat ya, ingat ketentuannya. Bilangan yang pertama itu menunjukkan posisi awal anak. Nah, berarti dia berada di sini, di negatif 4. Karena dia ditambah, maka anaknya menghadap ke kanan. Ini sudah menghadap ke kanan. Ditambah negatif 3. Nah, berarti karena di sini negatif, maka dia berjalan mundur. Mundurnya berapa langkah? Ya 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ini adalah posisi akhir anak, berada di negatif 7. Berarti negatif 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 7. Nah, penjumlahan sudah anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat. Contohnya di sini 3 dikurangi negatif 4. Ini ketentuannya atau aturannya sama ya, seperti tadi. Ya. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Ingat, bilangan yang pertama 3 ini menunjukkan posisi awal anak. Nah, posisi awalnya di sini. Karena di sini operasinya itu dikurangi atau pengurangan, maka anak menghadap ke kiri. Nah, berarti seperti ini ya, dibalik. Dikurangi berapa? Dikurangi negatif 4. Karena di sini pengurangnya itu negatif, bilangan negatif 4, maka nanti dia akan berjalan mundur. 1, 2, 3, 4 ya. Mundur sebanyak 4 langkah. Ya, ini adalah posisi akhir si anak ya. Berarti 3 dikurangi negatif 4 itu hasilnya adalah 7. Bagaimana? Bisa dipahami kan ya? Lanjut sekarang di contoh yang nomor 5, masih tentang pengurangan. Negatif 3 dikurangi 4 sama dengan berapa? Perhatikan garis bilangan berikut ini. Ingat, bilangan yang pertama merupakan posisi awal anak. Berarti posisi awal anak berada di negatif 3. Karena operasinya di sini pengurangan, dikurangi, maka si anak menghadap ke kiri. Nah, kita balik seperti ini. Dikurangi berapa? Dikurangi 4. Nah, 4 ini merupakan bilangan positif. Karena dia bilangan positif, maka berjalan maju. Majunya berapa langkah? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah 4 langkah ya, berarti posisi akhirnya berada di negatif 7. Maka negatif 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 7. Contoh berikutnya, negatif 5 dikurangi negatif 3. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Masih tetap sama anak-anak ya aturannya ya. Negatif 5. Ini berarti menunjukkan posisi awal anak. Berarti dia berada di sini. Karena di sini dikurangi, maka si anak menghadap ke kiri. Nah, seperti ini. Berbalik arah ya. Dikurangi berapa? Dikurangi negatif 3.
karena dikurangi bilangan negatif, maka nanti si anak akan berjalan mundur. Mundur berapa langkah? Mundur ya sebanyak 3. 1, 2, 3. Ya, berarti posisi akhir si anak ini berada di angka negatif 2. Berarti negatif 5 dikurangi negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 2. Bagaimana? Semakin paham bukan? Nah, dari beberapa contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, sekarang kita membuat kesimpulan anak-anak ya. Kenapa kok kita buat kesimpulan? Karena tidak mungkin kita selamanya akan memakai garis bilangan terus ya. Karena bilangan bulat itu jumlahnya itu tidak terbatas ya, sangat banyak. Bagaimana kalau bilangannya nanti 100, 1000, negatif 1000 kan tidak mungkin kita akan membuat garis bilangan. Nah, sekarang perhatikan contoh yang pertama tadi. Ya, 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Negatif 5 ditambah 3 ini sama dengan negatif 2. Negatif 4 ditambah negatif 3 ini sama dengan negatif 7. 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 7. Negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2. Nah, sekarang perhatikan ini. Ya. Untuk yang contoh pertama dan kedua, 5 ditambah negatif 2, ini kan hasilnya positif anak-anak ya. Sedangkan yang nomor 2 ini negatif 5 ditambah 3, ini hasilnya negatif. Nah, dari dua soal ini ya, bisa kita lihat perbedaannya. 5 di sini adalah bilangan bulat positif. Ya, ditambah negatif 2. Negatif 2 ini bilangan bulat negatif. Kalian perhatikan 5 dengan 2 itu lebih besar 5. Karena di sini tandanya berbeda, maka nanti kita tinggal mengurangkan saja. Ya, kita tinggal mengurangkan saja. Nanti akan kita lihat yang lebih besar itu yang mana. Kalau yang lebih besar itu yang bilangan bulat positif, maka nanti di sini hasilnya positif. 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 3. Ya. Nah, misalkan Bu Sulis punya 10 ditambah negatif 8. Nah, ini kalian lihat 10 dengan 8. Ya, 10 dengan 8. Ini kan lebih besar 10. Karena 10 ini bertanda positif, yang ini negatif. Ya, berarti nanti hasilnya di sini adalah bilangan bulat positif. Hasilnya adalah 2. Kita tinggal mengurangkan 10 dengan 8. Contoh lagi misalnya Bu Sulis punya 15. Misalnya Bu Sulis punya di sini 15 ditambah negatif 12. Nah, ini kalau kita buat garis bilangannya juga lumayan panjang anak-anak ya. Nah, ini kita lihat dari contoh yang pertama ini ya, kita lihat ini kan lebih besar yang bilangan bulat positif. Maka nanti hasilnya kita tinggal mengurangkan 15 dengan 12. Di sini tandanya adalah positif ya, karena lebih besar 15. Contoh lagi misalnya Bu Sulis punya begini. 36 ditambah negatif 20 misalnya ya. Langsung aja kita kurangkan ya, 36 dikurangi 20 ya, karena di sini 36-nya itu lebih besar, bilangan bulat positif, maka nanti hasilnya pasti adalah bilangan bulat positif. Berarti ini hasilnya adalah 16. Nah, sekarang perhatikan ya, ini tadi yang pertama. Sekarang perhatikan soal yang sejenis dengan nomor 2 ya. Di sini negatif 5 ditambah 3. Kalian perhatikan di sini hasilnya adalah negatif 2. Di sini yang bertanda negatif itu bilangannya lebih besar. Terus yang bertanda positif ini lebih kecil, maka di sini menghasilkan bilangan bulat negatif. Berarti kalau Bu Sulis punya contoh misalnya negatif 15 ya, ditambah 10, maka nanti di sini pasti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi negatif 5.
Jadi kita tinggal mengurangkan 15 dengan 10, cuman di sini tandanya adalah negatif. Kenapa? Karena yang bertanda negatif ini bilangannya lebih besar. Misalnya lagi kalau Bu Sulis punya negatif 40 ditambah 20, maka hasilnya adalah negatif 20. Kenapa? Karena yang bertanda negatif ini bilangannya lebih besar. Contoh lagi misalnya lebih besar, negatif 100 ditambah 40. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 60. Lebih besar lagi misalnya negatif 250. Ya, negatif 250 ditambah 50. Maka hasilnya adalah negatif 200. Nah, begitu seterusnya anak-anak. Jadi intinya kalau di sini ada bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, ya seperti ini. Kalau bilangan bulat positifnya itu lebih besar, ya, maka hasilnya adalah positif. Tapi kalau bilangan bulat negatifnya yang lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Berikutnya, sekarang perhatikan yang contoh yang nomor 3, ya. Negatif 4 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 7. Oh, ternyata di sini kalau bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya juga bilangan bulat negatif. Berarti kalau Bu Sulis punya negatif 5 ditambah negatif 15, maka hasilnya adalah negatif 20, ya. Misalnya lagi kalau Bu Sulis punya negatif 25 ditambah negatif 14 misalnya ya, berarti hasilnya adalah negatif 39. Lagi misalnya kalau Bu Sulis punya negatif 60 ditambah negatif 15, maka hasilnya adalah negatif 75. Jadi sekali lagi, kalau di sini bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, berikutnya sekarang yang nomor 4. 3 dikurangi negatif 4, hasilnya adalah 7. Ternyata menghasilkan bilangan bulat positif ya. Jadi bilangan bulat positif kalau dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka di sini hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau misalkan saya punya contoh 5 dikurangi negatif 5, ya, berarti menghasilkan berapa anak-anak? Ya, betul, 10. Jadi ini negatif ya, dikurangi negatif. Ini bisa saja kita tulis dengan ya 3 ditambah 4, ya, karena hasilnya di sini adalah 7. Misalnya lagi kalau saya punya 25 dikurangi negatif 14, maka hasilnya adalah 39. Jadi di sini negatif ketemu negatif itu ternyata bisa kita tuliskan dengan positif. Contoh lagi misalnya 46 dikurangi negatif 11. Berapa ya hasilnya ya? Kita tinggal menjumlahkan aja. Hasilnya adalah 57. Contoh lagi biar lebih paham. Misalnya 65 dikurangi negatif 7. Berapa hasilnya? Ya kita tinggal menjumlahkan aja 65 ditambah 7. Hasilnya adalah 72. Gimana? Semakin paham ya? Sekarang yang kelima. Negatif 3 dikurangi 4. Hasilnya ya di sini negatif 7. Bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif, maka nanti hasilnya adalah bilangan bulat negatif ya, seperti contoh yang nomor 5 ini. Berarti kalau saya punya negatif 6 dikurangi 7 ya, berarti di sini sama dengan negatif 13. Jadi kita tinggal menjumlahkan 6 dan 7. Cuman di sini tandanya adalah negatif ya, bilangan bulat negatif. Kalau saya punya negatif 5 dikurangi 8, berarti jawabannya sama ya, negatif 13.
Kalau saya punya negatif 50 dikurangi 10, maka jawabannya adalah negatif 60. Kita tinggal menjumlahkan 50 dengan 10. Dan di sini tandanya adalah negatif. Ya, sekarang kita akan lanjutkan di nomor 6 anak-anak ya. Di sini negatif 5 dikurangi dengan negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini negatif dengan negatif sebetulnya bisa kita tulis seperti ini ya. Negatif 5 ditambah 3 ya, sama dengan negatif 2. Jadi ini kalau ada bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif ya, di mana bilangan bulat negatifnya itu lebih besar, di sini kan 5 itu lebih besar, maka nanti menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kalau saya punya contoh negatif 6, nah, sekarang kalau saya punya contoh negatif 6 dikurangi negatif 4 ya, ini bisa kita tulis negatif 6 ditambah 4. Ingat di sini ya, ini yang bertanda negatif ini adalah yang lebih besar, 6 ya, berarti nanti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. 6 dikurangi 4 ya, tetapi di sini hasilnya negatif. Hasilnya adalah negatif 2. Contoh lagi misalnya kalau saya punya negatif 7 dikurangi negatif 5, ini bisa kita tulis negatif 7 ditambah 5 ya. Karena di sini yang bertanda negatif itu lebih besar ya, maka di sini hasilnya adalah bilangan bulat negatif, hasilnya adalah negatif 2. Nah, bagaimana kalau yang pengurangnya ini lebih besar? Misalnya kalau saya punya begini, negatif 8 dikurangi negatif 10. Nah, ini kan negatif dengan negatif ya, bisa kita tulis seperti ini, bisa menjadi positif, bisa kita tulis negatif 8 ditambah 10. Nah, karena di sini yang bertanda negatif itu lebih kecil, maka nanti di sini pasti hasilnya adalah bilangan bulat positif. Berapa? Yaitu 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Contoh lagi kalau saya punya negatif 6 dikurangi negatif 15 misalnya ya. Berarti ini bisa kita tulis negatif 6 ya. Ini karena negatif-negatif bisa kita tulis positif di sini 15. Hasilnya berapa? Ya kita tinggal mengurangkan 15 dengan 6 ya. Karena di sini lebih kecil maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sama dengan berapa? 15 dikurangi 6. Ya hasilnya adalah 9. Nah, demikian anak-anak penjelasan saya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.